tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan warta berita daerah. Memperingati Tahun Baru Islam, masyarakat Kepulauan Riau diajak untuk berhijrah dari berbagai keterpurukan akibat dampak wabah COVID-19. Ditres Narkoba Polda Kepri ringkus oknum anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjung Pinang. Inilah warta berita daerah selengkapnya hari ini Kamis 20 Agustus 2020 bersama saya Ardian Huta Barat. Memperingati Tahun Baru Islam, masyarakat Kepulauan Riau diajak untuk berhijrah dari berbagai keterpurukan akibat dampak wabah COVID-19. Laporan selengkapnya bersama Erita Fitra Insani. Menyongsong Tahun Baru 1 Muharram 1442 Hijriah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau, Mukhlisuddin mengajak umat Islam di Kepri untuk meneguhkan persatuan dan mewujudkan kehidupan berbangsa yang lebih baik. Menurutnya, Tahun Baru Hijriah selalu mengingatkan umat Islam pada momen bersejarah hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Semangat hijrah adalah berpindah dari keadaan yang tidak baik di suatu tempat ke tempat lain untuk menggapai keadaan yang lebih baik. Hal ini mengandung makna sangat tinggi bagi berbagai hal yang sama dalam kehidupan manusia. Dirinya juga mengajak untuk memperingati Tahun Baru Islam dengan penuh syukur. Mari hijrah dari berbagai kepurukan akibat dampak wabah COVID-19 ke perbaikan yang telah dirancang untuk dilaksanakan bersama-sama. Alhamdulillah kan tahun ini kan masih jumpa dengan Tahun Baru Islam. Makanya kita ingat kepada Allah. Bagaimanapun Allah itu berikan yang terbaik bahwa seluruh aktivitas itu harus disyukuri. Orang yang baik itu adalah orang yang pekerjaannya lebih baik dari hari kemarin. Kalau yang sama aja dengan hari kemarin, itu orang yang merugi. Kalau artinya lebih buruk dari tahun kemarin, itu adalah orang yang mendapat murka Tuhan. Di masa COVID ini kan bisa mana kita supaya ada rasa toleransi, rasa empati. Kan itu bagian dari ibadah kan. Kita terima dia yang ingin dibantu, kita bantu. Yang tidak ada pekerjaan, kita kasih kerjaan. Kan? Anaknya mau sekolah, perutnya mau diisi. Lebih lanjut dikatakannya bahwa dalam kehidupan nyata, hijrah bisa bermakna berpindah dari kemungkaran kepada ketakwaan, dari keterbelakangan kepada kemajuan, dan dari mudarat kepada yang manfaat, dan juga dari peradaban jahiliyah ke peradaban yang bermartabat. Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriah. Reporter RRI Erita Fitra Insani melaporkan. Tahun Baru Islam di tengah pandemi COVID-19, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga Haji Muhammad Nasir mengajak masyarakat berhijrah dari dampak buruk COVID-19 menuju ke arah perbaikan. Tahun Baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriah tahun 2020 adalah momen tepat bagi segenap kaum muslim untuk memperbaiki diri dan hijrah menuju kebaikan sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga Haji Muhammad Nasir mengatakan, momen Tahun Baru Islam merupakan sarana untuk memperkokoh ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sehingga dapat menghindari perpecahan dan perbedaan pemahaman sesama umat Islam. Menurut Nasir, ada beberapa makna penting yang bisa digali dari peringatan Tahun Baru Hijriah di tengah pandemi Corona ini. Nasir pun mengajak masyarakat berhijrah dari dampak buruk COVID-19 menuju ke arah perbaikan. Kita jadikan hijrah ini sebagai bentuk motivasi untuk melakukan perubahan yang sifatnya mulai dari perubahan kita sebagai pribadi, sebagai diri, perubahan dalam masyarakat, dan bahkan bisa ada perubahan dalam sikap berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua, karena hijrah merupakan momentum yang di dalamnya
mengandung nilai-nilai yang tidak hanya nilai ketuhanan, tapi juga ada nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan. Nah, oleh karena itu, sewajarnya tahun ini kita jadikan momentum hijrah ini untuk memperbaiki pergaulan masyarakat kita di dalam masa new normal, untuk memperkuat kebersamaan kita memerangi COVID-19 yang sedang melanda kita hari ini. Haji Muhammad Nasir juga mengatakan, Tahun Baru Islam juga harus bisa menjadi momentum umat untuk meneguhkan persatuan dan mewujudkan kehidupan berbangsa yang lebih baik. Menurutnya, kedatangan bulan Muharram juga menandai kebahagiaan bagi kaum duafa. Pada bulan ini, umat Islam disunahkan untuk memperbanyak sedekah dan menyantuni anak yatim. Nah, kita diminta memperbanyak ibadah, ya, dan berdoa. Oleh karena itu ada namanya doa awal tahun dan doa akhir tahun. Nah, ini artinya adalah mengukur, ya, pertama sejauh mana ibadah kita yang telah lalu, kemudian kita berharap untuk ke depan kita tingkatkan ibadah kita dan melebihi dari apa yang sudah kita lakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Haji Muhammad Nasir menambahkan bahwa Tahun Baru Islam sebaiknya diisi dengan muhasabah dan banyak istighfar. Menegakkan kebenaran dan memberantas kebatilan adalah spirit utama peringatan 1 Muharram. Kemenangan melawan kebatilan tidak pernah terwujud tanpa usaha serius dari manusia. Oleh karena itu, peringatan Tahun Baru Islam harus dijadikan momentum evaluasi diri dan menegakkan kebenaran yang diawali dari diri sendiri. Reporter Rizpan Badrian, RRI Tanjung Pinang. Pemerintah Kota Tanjung Pinang hari ini rencananya akan membagikan bantuan sembako gratis dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk masyarakat yang terdampak COVID-19 serta masyarakat kurang mampu. Setelah menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT untuk 31.220 kepala keluarga yang terdampak wabah COVID-19 serta warga tidak mampu di Kota Tanjung Pinang Rabu kemarin, Pemkot Tanjung Pinang juga akan membagikan bantuan sembako gratis pada hari ini Kamis 20 Agustus 2020. Paket sembako gratis yang dibagikan tersebut merupakan bantuan dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk warga Kota Tanjung Pinang. Demikian disampaikan PLT Wali Kota Tanjung Pinang Rahma di Aula Kantor Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang. Dijelaskannya penyaluran sembako gratis tersebut akan dilaksanakan secara simbolis di salah satu kantor kecamatan dengan sistem pendistribusian mulai dari kelurahan lalu ke RT RW hingga ke masyarakat penerima. Rahma juga menyampaikan untuk masyarakat penerima sembako gratis ini jumlahnya masih sama dengan penerima sembako dari Pemkot Tanjung Pinang sebelumnya, yakni sekitar 35.090 kepala keluarga. Insya Allah sesuai rencana yang kita sudah dapatkan dari Pak Gubernur, di launching juga untuk bantuan sembako dari APBD Provinsi. Kalau untuk sistem sembako Tanjung Pinang tidak beda seperti yang sebelumnya. Kita tetap sesuai protokol kesehatan, hanya seremonialnya aja di kecamatan. Setelah itu kita kembalikan ke RT RW-nya masing-masing lewat pendampingan camat dan lurah. Nah, ini numpang lewat saja, karena kan segala sesuatu itu ada di provinsi. Nah, kami hanya membantu menyalurkan saja. PLT Wali Kota Tanjung Pinang Rahma menambahkan nilai BLT yang dibagikan sebesar Rp600.000 per kepala keluarga, dengan total anggaran sekitar Rp18,7 miliar yang berasal dari APBD Kota Tanjung Pinang. Rahma mengatakan bantuan langsung tunai ini dibagikan cuma sekali, tidak ada tahap kedua. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang. Badan Pengawasan Pemilihan Umum Bawaslu Bintan menemukan sebanyak 61 rumah warga belum masuk dalam pencocokan dan penelitian atau coklit untuk pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember 2020. Tidak dipasang stiker coklit karena secara dokumen kependudukannya bukan warga di situ. Sehingga PPDP sesuai dengan TPS yang ada di lokasi tersebut tidak mendata gitu. Tidak menempel A2. Iya, yang berpindah-pindah. Sudah kita cek. Hasil audit Badan Pengawasan Pemilihan Umum Bawaslu Bintan bersama Panwaslu terhadap pencocokan dan penelitian atau coklit yang telah berakhir pada 14 Agustus 2020 menemukan sebanyak 61 rumah warga belum dicoklit. Pengawas mendapati sejumlah rumah warga diduga belum ditempel stiker atau form A2 KWK oleh petugas pemutakhiran data pemilih PPDP.
Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Bintan, Dumoranto Sitomorang menjelaskan, sesuai arahan dari Bawaslu RI, hasil temuan tersebut langsung disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan untuk ditindaklanjuti. Jadi dari situ memang kita pastikan, kita masih ragu hasil pencoklitan ini belum bisa kita pastikan jalan dengan baik gitu kan. Kami sampaikan ke KPU dengan adanya masih ditemukan seperti ini, ya artinya memang teman-teman PPDP itu sudah bekerja keras, tetapi masih kita temukan hal seperti ini, termasuk lampu peringatan lah untuk teman-teman KPU agar ya mungkin bakalan akan banyak yang mendatangi atau melaporkan, masih banyak yang mungkin belum terdata, intinya seperti itu. Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Bintan Haris Daulay membenarkan bahwa sudah menerima surat masuk dari Bawaslu Bintan tentang hasil audit coklit. KPU Bintan menindaklanjutinya dengan mencermati dari sampling hasil pengawasan Bawaslu Bintan. Sebagai contoh, temuan di Kecamatan Bintan Timur, rumah warga itu tidak dipasang stiker coklit karena secara dokumen kependudukan orang tersebut bukan warga setempat. Karena teknisnya tidak ada stiker, biasanya memang karena orangnya bukan yang tinggal sesuai dengan dokumen di situ. Misal ada warga gitu, tinggal di suatu tempat, tidak dipasang stiker coklit karena secara dokumen kependudukannya bukan warga di situ. Sehingga PPDP sesuai dengan TPS yang ada di lokasi tersebut tidak mendata gitu, tidak menempel A2. Iya, yang berpindah-pindah. Sudah kita cek, umumnya sudah dicoklit. Tidak semuanya dari kasus Bintan Timur kita cek, itu umumnya ada dicoklit. Tapi kita masih mencermati keseluruhan karena belum masuk nih. Yang baru saya pelajari itu hasil pencermatan teman-teman PPK Kecamatan Bintan Timur dari temuan audit coklit di Bintan Timur. Adapun rumah warga yang belum dicoklit yang menjadi temuan Bawaslu Bintan antara lain di Kecamatan Bintan Timur sebanyak 25 unit, Teluk Sebong 10, Serikola Lobam 10, Bintan Utara 6, Gunung Kijang 4, Teluk Bintan 3, Kecamatan Tambelan 3. Sedangkan Kecamatan Mantang, Kecamatan Bintan Pesisir, dan Kecamatan Topaya sudah lengkap. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan menggandeng pihak swasta untuk memasang jaringan Wi-Fi di sejumlah titik fasilitas umum yang ada di Kepulauan Riau. Belajar di rumah akibat pandemi virus corona membuat para orang tua mulai mengeluhkan biaya yang dikeluarkan untuk membeli kuota internet cukup besar. Bahkan dalam acara opini publik RRI Tanjung Pinang, salah seorang wali murid juga mengatakan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk membeli kuota internet lebih besar dibandingkan harus membayar SPP bulanan sekolah. Menanggapi keluhan tersebut, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berupaya menggandeng pihak swasta untuk bersama-sama membangun fasilitas Wi-Fi di sejumlah titik fasilitas umum. Hal tersebut diungkapkan oleh Gubernur Kepulauan Riau Isdianto kepada sejumlah awak media. Dirinya berharap hal ini dapat didukung oleh pihak swasta dalam membangun jaringan tersebut. Menindaklanjuti apa yang dikeluhkan oleh masyarakat ya, sehubungan jaringan internet yang ada beberapa tempat yang tidak bisa digunakan oleh masyarakat ya, apalagi sekarang kita tahu bahwa dalam keadaan daring ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Maka dari itu hari ini saya panggil kedua-dua Telkom dan Telkomsel dan alhamdulillah sudah mendapat solusinya. Ya kan, kalau untuk kuota kita sudah tidak ragu lagi karena kuota ini bisa kita akomodir ya melalui dana BOS. Tinggal sekarang masalah jaringan inilah yang mungkin kita mencoba mencarikan solusinya. Saya minta kepada Telkom ya, daerah-daerah tertentu yang tidak dapat ini mungkin cara mengatasi sementara untuk memasang Wi-Fi di semua tempat yang tidak bisa kita gunakan ini. Dengan Wi-Fi ini mungkin saya berikan contoh, mungkin daerah A yang tidak bisa digunakan sama sekali jaringan, pasang Wi-Fi mungkin di Pasum di daerah tertentu sehingga anak-anak kita yang tidak dapat menggunakan jaringan bisa pergi ke daerah terdekat yang tempat kita pasang Wi-Fi. Ini yang akan kita segera untuk Telkomsel memasang ini. Dan tadi saya bicarakan dengan Telkomsel, nah itu juga pasti ada sebab dan akibat daripada itu ya, pasti akan timbul biaya dan lain sebagainya dari pemasangan Wi-Fi ini.
Saya tadi juga berharap pada pihak Telkomsel, syukur-syukur kalau pihak Telkomsel mau berpartisipasi tentunya mengerjakan ini. Kalau memang tidak pun, mungkin tentu kita akan ambil berat dan kita akan selesaikan persoalan ini. Lebih lanjut, Gubernur Kepulauan Riau Isdianto menegaskan pentingnya pendidikan bagi kelangsungan masa depan para generasi penerus. Apapun rintangan dan hambatan yang terjadi, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini harus dilalui dengan melakukan langkah-langkah nyata dalam mengatasinya. Kondisi pandemi saat ini memastikan bahwa kegiatan pendidikan beralih ke jarak jauh atau sistem online tentu ada kemudahan dan juga kesulitan yang dihadapi. Reporter RRI Erita Fitra Insani melaporkan. Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Polisi Hari Goldenheart menyebutkan, dari 2 tersangka pengedar pil ekstasi, salah satunya berinisial RSP alias R, yang membawa, memiliki dan menyimpan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 77 butir merupakan oknum anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Tanjung Pinang. Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri berhasil meringkus 7 orang pelaku penyalahgunaan narkotika di 2 tempat yang berbeda, antara lain di Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang. Ketujuh orang tersebut masing-masing berinisial RSP alias R, DS alias D, BN alias B, AEZ alias A, RK alias M, AK alias A, dan DS alias D. Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Polisi Hari Goldenheart mengatakan keberhasilan mengungkap kasus narkoba jenis ganja dan pil ekstasi ini diungkap dalam waktu tidak terlalu lama, yaitu dari tanggal 14 Agustus sampai dengan 16 Agustus 2020. Kabid Humas menyebutkan dari 2 tersangka pengedar pil ekstasi, salah satunya berinisial RSP alias R yang membawa, memiliki dan menyimpan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 77 butir, merupakan oknum anggota Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Tanjung Pinang. Yang diamankan dari berbagai tempat dan salah satu diantaranya adalah berprofesi sebagai PNS pada salah satu Pemda di Tanjung Pinang. Ini merupakan pengungkapan yang kesekian kalinya dan menunjukkan keseriusan, dan kita bisa melihat betapa peredaran narkotika masih mendominasi di wilayah Kepulauan Riau. Tentu ini menjadi sebuah keprihatinan dan menjadi sebuah tantangan bagi kita semua, bukan hanya dari aparat penegak hukum, juga bagi masyarakat yang peduli terhadap keselamatan generasi bangsa atas peredaran narkotika. Kabid Humas Polda Kepri juga mengatakan barang bukti yang berhasil disita dari tangan ketujuh tersangka ini totalnya ada 1,48 kg daun ganja kering dan 77 butir pil ekstasi. Atas perbuatannya, para tersangka akan diterapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Pasal 114 Ayat 1, Ayat 2, dan Pasal 112 Ayat 2, Junto Pasal 132 Ayat 2, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan paling lama 20 tahun. Selanjutnya, Direks Narkoba Polda Kepri, Kombes Polisi Muji Supriyadi mengatakan bahwa untuk daun ganja kering ini berasal dari salah satu daerah di Sumatera, dan saat tim melakukan penangkapan, barang haram tersebut sudah berbentuk pecahan-pecahan paket yang siap diedarkan. Reporter Rizpan Badrian, RRI Tanjung Pinang. Ditangkapnya salah seorang oknum ASN Pemko Tanjung Pinang yang diduga terlibat kasus narkoba, dianggap telah mencoreng nama baik institusi terutama Pemko Tanjung Pinang. PLT Wali Kota Tanjung Pinang Rahma angkat bicara terkait salah seorang oknum ASN-nya yang bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri pada hari Jumat 14 Agustus 2020. Dirinya menegaskan, meskipun bukan untuk pertama kalinya, namun kejadian ini harus menjadi pelajaran bagi semua pegawai, khususnya pegawai yang sudah berstatus ASN. Rahma juga sangat menyesali kejadian ini karena telah mencoreng nama baik institusi, terutama Pemko Tanjung Pinang. Oleh karena itu, dirinya berharap ke depan tidak ada lagi kejadian ASN Pemko Tanjung Pinang yang ditangkap karena terjerat kasus narkoba maupun kasus-kasus kriminal lainnya. Himbauan saya ini menjadi pelajaran karena segala sesuatu tentu yang menanggung akibatnya kan secara individu itu sendiri, dan tidak menutup kemungkinan ikan juga mencoreng nama baik institusi, terutama nama pemerintah Kota Tanjung Pinang. Mudah-mudahan akan datang tidak ada lagi kejadian yang sama. Diberitakan sebelumnya, Ditres Narkoba Polda Kepri berhasil mengamankan 7 orang tersangka. Salah seorangnya oknum aparatur sipil negara atau ASN Pemko Tanjung Pinang berinisial RSP alias R karena diduga terlibat peredaran narkoba jenis ganja dan pil ekstasi.
Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang. Sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi ini, kami sampaikan pokok-pokok berita. Di antaranya memperingati Tahun Baru Islam, masyarakat Kepri diajak untuk berhijrah dari berbagai keterpurukan akibat dampak wabah COVID-19. Ditres Narkoba Polda Kepri meringkus oknum anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Tanjung Pinang. Demikian rangkaian informasi yang kami kemas dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ardian Huta Barat mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.